apa nih yang kira-kira yang bisa kita kerjasamakan mungkin Bapak? Kita siap apabila nanti ke Ditunjuk depan ya. mungkin akan digandeng oleh BPT2 Mempawah, misalkan ada satu diklat pelaksananya di mana? Terminal Tidar. Wah, keren kayaknya tuh sih Bapak. Iya, kita siap, kita punya tempat di atas. Iya. Kita nanti paling tidak, jadi peserta itu nggak hanya ini, tidak hanya apa namanya, misalkan terkait dengan diklat terminal, nggak hanya tentang teori, tapi langsung prakteknya seperti apa. Iya. Memungkinkan kolaborasi ini dan saya sungguh berterima kasih dengan penawaran yang diberikan oleh kepala terminal. Saya rasa itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mitra darat, kembali lagi bersama saya Agung di podcast Ngopi Terminal Tidar Magelang, ngobrol penuh inspirasi. Nah, kalau biasanya di Terminal Tidar Magelang kita setiap podcast itu membicarakan tentang inovasi yang ada di Terminal Tidar. Hari ini berbeda. Hari ini kita akan membahas lebih lanjut tentang BP2TD Menpawah. Jadi bagi mitra darat yang belum tahu BP2TD Menpawah itu apa, adalah Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat yang tugasnya itu melaksanakan pendidikan dan kepelatihan teknis di bidang lalu lintas jalan, sungai, danau, dan penyeberangan. Untuk itu bersama kita sekarang sudah ada Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat Menpawah, ada Bapak Wahyu Hapsoro. Selamat siang Pak. Siang, terima kasih. Selamat datang di Terminal Tidar Magelang Bapak. Siap. Yang udah jauh-jauh dari Kalimantan Siap. ya. Dan yang kedua sudah ada Mas Rizal. Selamat siang Mas Rizal. Selamat siang Mas Agung. Dan yang ketiga ada Mbak Salwa dari BP2TD Menpawah juga. Dan yang terakhir bersama kita sudah ada pengawas Satuan Pelayanan Terminal Tidar Magelang, ada Pak Aris Mujiono. Halo Pak Aris, sehat Bapak? Alhamdulillah sehat Mas Agung. Semuanya semoga semuanya sehat ya. Amin, amin, amin. Baik. Nah, sudah yang sesuai dengan yang kata saya bicarakan tadi, hari ini kita akan berbicara tentang BP2TD Menpawah. Nah, mungkin dari Pak Aris dulu nih Bapak, mungkin ada kata sambutan untuk Pak Kabala ini Bapak. Oke, terima kasih. Yang pertama-tama kami mengucapkan selamat datang di Terminal Tidar untuk Kepala BPT2 Mempawah, untuk Pak Bambang Wahyu Hapsoro. Ini suatu kehormatan buat Terminal Tidar dikunjungi oleh beliau. Ini kayaknya lembaga pendidikan yang udah berarti ada dua ya? Iya, dari BKTJ juga. Tegal udah pernah berkunjung ke sini, terus kemudian sekarang dari BP2TD BP2 Mempawah. Dan ini nggak tanggung-tanggung Mas Agung, yang berkunjung ke sini langsung kepala balainya. Kepala balainya ya, Pak. Ya, kami ucapkan selamat datang di Terminal Tidar, terus kemudian juga kita sebenarnya juga pengen mengetahui juga Iya. Mempawah itu apa sih yang dilaksanakan, tupoksinya seperti apa. Karena kadang-kadang, ya mohon maaf ini Mas Wahyu, Iya. kemarin kita juga sudah diminta untuk ngajar di kaitan dengan diklat Teknik pelayanan terminal. pelayanan prima di terminal. Kemarin ya paling tidak kita menjadi salah satu narasumber di situ, kita terima kasih sudah diminta untuk menjadi narasumber. Tetapi sebenarnya gitu ya, terus saya itu belum pernah berkunjung ke sana. Gambaran saya itu kayak STTD. Ya. Jadi seperti STTD atau apakah seperti PKTJ, jadi ada lembaga diklatnya. Tapi ternyata tadi kita ngobrol bincang-bincang, ternyata nggak ada tarunanya sekarang di sana. Di sana hanya full tentang penyelenggaraan pelatihan. Diklat. Nah, ini mumpung ada kepala balainya, kita pengen tahu persis, barangkali masyarakat atau mungkin mitra darat di seluruh Indonesia yang pengen tahu, BPT2 Mempawah itu sebenarnya tupoksinya seperti apa, gambaran hanya seperti apa, mungkin bisa langsung nanti disampaikan oleh Pak Wahyu Hapsoro. Baik. Ya, barangkali itu Mas Ageng ya. Baik Bapak, terima kasih Bapak atas sambutannya. Mungkin untuk Pak Wahyu nih Bapak, kira-kira kan BPTD Menpawah ini tadi melaksanakan pendidikan dan kepelatihan teknis di bidang lalu lintas jalan, sungai, danau, dan penyeberangan ya Bapak ya. Dan untuk saat sekarang ini kira-kira apa aja nih Bapak tugas dan tugas tupoksinya Bapak di BPTD Menpawah sendiri, dan kegiatan sehari-harinya seperti apa Bapak? Baik, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Memang pertama kami mencoba mengunjungi Terminal Tidar. Sebenarnya kami mencoba bagaimana
Terminal Tidar itu bisa menjadi salah satu contoh bagi kami ketika BP2TD Mempawah yang memiliki potensi sedemikian besar bisa mengembangkan potensi-potensi yang ada. Nah, terkait dengan hari ini, intinya kami sangat berterima kasih dengan Kepala Terminal Tidar, kepada teman-teman yang ada di sini atas sambutan yang hangat dan luar biasa, sehingga kami dapat pencerahan-pencerahan dan gambaran-gambaran bagaimana usaha-usaha yang dilakukan oleh Terminal Tidar yang nantinya bisa kita adopsi untuk kegiatan di BP2TD Mempawah. Sebenarnya secara tupoksi tadi sudah dijelaskan oleh Mas Agung. Mas Agung, Mas Agung, sudah detail sekali lah. Intinya kalau secara aturan memang seperti itu. Jadi memang kami mempunyai tugas yaitu terkait dengan diklat yang berkaitan dengan fungsional dan diklat yang berkaitan dengan manajerial, Mas Agung. Terkait dengan diklat teknis LLAJ ya untuk tahun 2024, salah satunya yang sudah disampaikan oleh Mas Aris juga tadi oleh Pak Kepala Terminal, yaitu terkait dengan pengujian kendaraan bermotor dasar, penilaian analisis dampak lalu lintas, manajemen rekayasa lalu lintas, diklat petugas pelayanan terminal penumpang, dan diklat pengemudi angkutan barang berbahaya. Ini yang terkait dengan bidang LLAJ. Sedangkan diklat teknis yang berkaitan dengan ini ASDP juga ada terkait dengan kami. Beberapa diklat yang sudah dilakukan yaitu diklat manajemen operasional pelabuhan penyeberangan, diklat pengelolaan pelabuhan sungai danau, diklat tenaga pemeriksa fasilitas. Ini tambahan untuk fasilitas operasi perkereta apian. Kenapa BP2TD Mempawah ini tidak hanya darat saja? Karena di sana juga BP2TD Mempawah adalah darat secara keseluruhan. Artinya selama ini yang sudah dilakukan tupoksinya darat, baik ASDP, baik jalan, dan tambahannya adalah kereta api, menjadi tanggung jawab daripada BP2TD Mempawah. Ini beberapa hal yang bisa kami sampaikan terkait dengan diklat. Selain itu kami juga sudah melakukan diklat-diklat bekerjasama dengan pemerintah daerah, diantaranya Dinas Perhubungan Kutai Kertanegara terkait dengan diklat teknis dan DPM, diklat dengan Dinas Kota Balikpapan terkait dengan diklat dasar pengatur lalu lintas, dengan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur terkait dengan diklat teknis perlengkapan jalan, dan dengan Dinas Perhubungan Kota Surakarta terkait dengan diklat dasar pengoperasian. Ini beberapa hal yang diklat sebenarnya bisa kita kolaborasikan dengan dinas-dinas di daerah yang nantinya bisa dijadikan potensi kerjasama. Kira-kira demikian Mas Agung. Baik Bapak, terima kasih banyak Bapak atas penjelasannya terkait BP2TD Mempawah tadi. Nah, setelah berkunjung ke Terminal Tidar nih Bapak, kira-kira apa nih Bapak yang pengen Bapak bawa dari Terminal Tidar ke BP2TD Mempawah nih Bapak? Baik, alhamdulillah dengan kami bisa mengunjungi Terminal Tidar, bahwa di sini kebetulan kami membawa dua staf kami yang artinya mereka adalah generasi kekinian. Iya. Kalau disampaikan saya adalah generasi old lah, tapi kalau yang adik-adik ini kan generasi kekinian. Saya sih harapannya kepada generasi kekinian, artinya mereka bisa mencatat beberapa hal kegiatan positif yang sudah bisa dilakukan oleh Terminal Tidar untuk bisa mengoptimalkan terkait dengan seluruh potensi yang ada di sana, di sini, nantinya bisa dicontoh dioptimalkan juga di Mempawah. Karena apa? Dengan Tidar yang menurut kami dan berdasarkan informasi yang kami terima dengan
keterbatasan yang sedemikian rupa, ternyata mereka berhasil bisa untuk mengembangkan potensi-potensi ada. Sementara kita di sana walaupun jauh dari kota, namun potensi-potensi dan sumber-sumber dana yang ada mungkin nantinya bisa mendorong ataupun bisa dioptimalkan untuk menggali potensi-potensi yang ada di Mempawah. Saya kira itu Mas Agung yang bisa kami sampaikan. Baik, kira-kira contohnya apa aja kira-kira Bapak? Mbak Salwa coba, Mbak Salwa ini bagian rumah saya nih, boleh bantuin saya deh, apa yang nantinya bisa dikembangkan dan Mas Risa. Oh, silakan Mbak Saya Salwa. mungkin ke Mbak Sol dulu boleh? Boleh. Oke Mbak. Nah setelah bermain di Terminal Tidar Magelang berkunjung tadi Mbak ya. Nah kira-kira apa nih yang pengen Mbak bawa nih ke Terima Mempawah? kasih sebelumnya atas sambutannya Bapak. Ya. Juga Kak Agung. terima kasih. Mohon izin Bapak, dari yang sudah saya terima dan dari Bapak juga kan kita perlu nih untuk mengoptimalkan potensi yang ada di BP2 Mempawah. Seperti kan saya nih tupoksinya sebagai publikasi dan kehumasan. Iya. Nah, jadi dari sisi sini tuh saya bisa menangkap bahwa nantinya di BP2 Mempawah kita perlu inovasi, mungkin kita adain juga podcast, ada pembangunan website juga, kita optimalkan di sana karena kita sudah punya website Bapak, tapi belum optimal seperti itu. Mungkin itu dari Oke. saya. Baik, terima kasih Mbak Salwa. Dan saya selanjutnya ke Mas Rizal. Siap Mas Agung. Gimana Mas tanggapannya setelah datang ke Terminal Tidar Magelang nih Mas? Sangat menarik karena beberapa yang telah disampaikan tadi oleh Mas Agung terkait podcast dan sebagainya, terutama terkait pertanian. Terkait pertanian yang anggur itu sebenarnya menarik karena di Mempawah sendiri ada lahan-lahan yang tersedia lebar sehingga nantinya mungkin bisa diaplikasikan di Mempawah hingga bisa dimanfaatkan oleh pegawai maupun nanti masyarakat di sekitar Mempawah tersebut, seperti itu. Baik, terima kasih Mas Rizal. Mungkin ke Pak Aris nih Bapak, apa nih Bapak yang Bapak harapkan dengan kedatangan BP2TD Mempawah ke sini Bapak? Apa nih yang kira-kira yang bisa kita kerjasamakan mungkin Bapak? Yang pertama suatu kehormatan dulu ya, Iya, kita benar. datang dari BP2 Mempawah. Tetapi saya tadi terinspirasi juga, bisa nggak nih mau izin, mumpung ada kepala balainya. Kadang-kadang selama ini kan diklat, itu kan biasanya kan kita adakan di hotel nih. Iya. Terutama misalkan nih diklat terminal, misalkan diadakan di hotel. Bisa enggak nih sekali-kali nanti mungkin di Terminal Tidar ini dijadikan tempat untuk diklat terkait dengan pelayanan prima untuk terminal. Tempatnya di terminal gitu misalnya. Tapi mungkin untuk nginapnya tetap di hotel. Ya. Jadi kita siap sih misalkan mungkin di sini kan ada tempatnya juga. Iya. Mungkin di lantai 2. Jadi di lantai 2 kita ada tempat juga misalkan bisa digunakan di situ untuk pelatihan juga. Mungkin kita Ada teorinya, ada sekaligus malah langsung bisa praktek Prakteknya, mohon izin. ya. Pak Kepala Balai gitu kan. Kita siap apabila nanti ke depan mungkin akan digandeng oleh BP2 Mempawah, misalkan ada satu diklat pelaksananya di mana? Terminal Tidar. wah keren kayaknya tuh sih Bapak. Iya. Kita siap, kita punya tempat di atas. Iya. Kita nanti paling tidak jadi peserta itu nggak hanya ini, tidak hanya misalkan terkait dengan diklat terminal, nggak hanya tentang teori, tapi langsung prakteknya seperti apa. Iya. Ya, kita siap Mas Agung ya. Siap, saya juga siap Bapak. Boleh menjawab? Boleh langsung Bapak. Siap. Terima kasih Pak Aris. Sebenarnya gini, dengan penawaran Pak Aris berkolaborasi, ada satu hal positif yang kita dapat dari pertemuan hari ini. Sangat menarik apabila yang disampaikan oleh Pak Aris itu memang bisa dilaksanakan sebenarnya. Iya. Kami juga sebenarnya berkeinginan bahwa pengelolaan terminal kita jangan bicara lagi yang masa lalu gitu loh. Tapi kita sudah berbicara yang seperti ini, masa sekarang yang menggunakan teknologi, yang menggunakan IT, sehingga di terminal-terminal yang lain itu juga terpacu untuk meningkatkan kemampuan dan memperbaiki pelayanan seperti di terminal Tidar ini. Jadi saya pikir tidak menutup kemungkinan bisa dilakukan hal seperti ini. Cuma nanti mungkin dari pihak kita nanti dalam persiapannya berkomunikasi dulu
sehingga pada saat pelaksanaannya nanti mungkin agar tidak mengganggu juga kegiatan terminal. Dan kita juga ketika menyampaikan kepada peserta, karena nanti lokasinya juga di luar daripada Mempawah gitu ya Mas ya, sehingga peserta itu secara kesiapan ininya juga terkait administrasi dan lain-lainnya siap secara ininya. Saya pikir sangat memungkinkan. Karena beberapa kegiatan yang kita lakukan dengan pengujian itu kita lakukan juga di Tegal, karena kami juga nggak punya alatnya, jadi kami lakukan di Tegal. Dan beberapa kegiatan yang disampaikan kepada kami juga kami lakukan di STTD, karena kami juga tidak ada. Sangat memungkinkan kolaborasi ini, dan saya sungguh berterima kasih dengan penawaran yang diberikan oleh kepala terminal. Saya rasa itu. Nampaknya bisa ya Bapak ya? Iya, siapa tahu lagi nanti terminal tidak itu di samping menjadi pusat kegiatan, pusat perekonomian, pusat pendidikan keselamatan berlalu lintas, tetapi juga bisa menjadi pusat pendidikan yang lain juga. Iya. Saya yakin kayaknya tidak ada yang tidak mungkin ya. Segala sesuatunya mungkin, yang pasti yang penting ada satu konsepnya didukung dengan perencanaan yang bagus. Saya yakin bisa. Magelang ini masalahnya kabinet yang Pak Prabowo ini memulainya dari Magelang. Iya. Iya, Magelang itu semuanya ini sekarang memulainya dari Latihannya Magelang. di Gitu Magelang ya Bapak. Iya, siapa tahu gitu kan. Terminal Tidar juga bisa menjadi salah satu mengawali perhubungan dengan Perhubungan darat khususnya Bapak. Iya, termasuk mungkin pendidikan pelatihannya juga. Kita Retreat di Magelang itu seluruh menteri di sini. Kan? Ya. Saya berterima kasih. Terima kasih Pak Aris mengingatkan untuk ini. Mungkin Mbak Salwa, Mbak Rizal yang masih muda-muda segera bisa menindaklanjuti dengan membuat perencanaan-perencanaan yang nantinya bisa mendorong pelaksanaan kegiatan yang seperti disampaikan oleh Pak Aris, tidak hanya teori tetapi lebih kepada praktek yang lebih nyata dan prakteknya memperbaiki kegiatan pelayanan di terminal. Saya sangat setuju. Dan sedikit cerita juga Mas, sedikit cerita juga, kita itu selalu bagaimana ide itu selalu ngalir terus ya. Terus kemudian bagaimana juga kita meningkatkan kompetensi di petugas kita. Karena keterbatasan anggaran kita, ini sekedar cerita, Januari kita juga akan mengadakan diklat juga. Jadi diklat grooming itu nanti yang kita dapat bantuan dari BNI. Jadi kalau diklat grooming itu nanti petugas-petugas kita akan diajari bagaimana mereka itu berseragam yang baik, rambutnya itu supaya ditata lebih rapi seperti apa, gaya bicaranya itu seperti apa, terus cara jalannya itu seperti apa, juga nanti akan dilatih oleh instrukturnya BNI. Biar bulan Januari. Bang ya Bapak ya. Oke. Ini sudah akan kita laksanakan di bulan Januari besok. Alhamdulillah. Ini mudah-mudahan paling enggak ini ya kita memang pengen benar-benar berubah. Saya pengen terminal Tidar ini benar-benar berubah, baik secara fisiknya sudah, tetapi semuanya pengen saya rubah sehingga branding terminal itu ke depan benar-benar bisa sekelas dengan bandara. Sesuai dengan tagline kita, Terminal Tidar itu rasa bandara. Tidak hanya ininya, juga nanti orang-orangnya ini benar-benar bisa memberikan satu pelayanan yang terbaik nanti seperti yang ada di bandara. Alhamdulillah. Gitu tadi, karena keterbatasan nggak ada duit. Mbak Salwa tuh kita nggak ada duit. Ya, pelatihan terminalnya. Ya itu tadi kita ngelibatin BNI, ternyata antusias dari BNI cukup tinggi. Mereka sanggup apa? Kemarin sudah ada podcastnya ya. Sudah ada podcastnya dengan kepala cabang BNI. Januari Pak, kita ini adakan diklat grooming untuk seluruh petugas yang ada di Terminal Tidar. Ya paling tidak itu untuk meningkatkan performan dari seluruh petugas Terminal Tidar yang ke depan. Ini cerita aja Mas Wanidin. Saya berdoa semoga berhasil. Amin. Amin. Nah, ini sukses untuk Terminal Tidar. Amin. Siap. Ini paling nggak kalau ke depan kita bisa menjadi misalkan tempat pendidikan yang dari Mempawah, ini akan jadi sejarah lagi Mas Agung. Iya. Oke. Capaian baru lagi buat kita ya Pak. Iya.
Kalau saya secara pribadi sih harusnya bisa. Kalau saya secara pribadi, karena saya selalu di-challenge oleh hal-hal begini. Saya berharap nanti kalau ada terkait dengan pelatihan petugas terminal, kalau bisa diselenggarakan di Jawa Tengah, tolong lokasinya di Magelang, terus gunakan terminal Tidar sebagai percontohannya. Amin, terima kasih. Gitu. Ke lapangan ya Bapak ya. Iya, saya yakin pasti bisa. Kita tunggu ya Bapak kabar baiknya. Iya. Oh, pasti. Baik, untuk Mas Rizal nih Mas Rizal, kira-kira ada masukan nggak terkait cara pengoperasian terminal atau pelayanan yang ada di Terminal Tidar Magelang sendiri Mas? Dari saya sendiri, kalau sebenarnya saya itu lulusannya lulusan manajemen transportasi perkeretaapian. Tapi kalau melihat dari pelayanan di sini sudah termasuk optimal dikarenakan beberapa kayak seperti bus masuk sudah ada sebuah sistem di mana memberitahukan kepada penumpang untuk diberitahukan bahwa bus ini setelah datang ke sini agar dipersiapkan penumpang itu untuk naik kepada bus tersebut. Jadi pelayanan itu hampir sama seperti KAI maupun yang seperti Bapak sampaikan seperti bandara tersebut. Jadi menurut saya terminal ini sudah optimal sih. Menurut saya sudah baik. Nah itu dibalik itu semua tuh Pak Aris ya Bapak ya. Enggak, ini mumpung kedatangan dari Pak Kepala Balai Mempawah. Kita minta saran-saran ke beliau. Ini kira-kira apa lagi yang bisa kita lakukan di Terminal Tidar supaya nanti juga lebih baik ke depan ya. Inovasi Iya, selanjutnya maksudnya. apa lagi yang bisa Iya, dilakukan, kira-kira yang Bapak? bisa dilakukan apa, kita minta saran ke beliau. Beliau itu guru saya Mas Agung. Banyak, karena kita diskusi itu nggak dari sekarang. Udah mungkin dulu zaman membangun ATMS, ada Advanced Traffic Management System. Banyak sih, kalau pengalaman sama beliau, saya banyak berguru kepada beliau. Nah ini mumpung kehadiran beliau dari sini, kita minta saran beliau, kira-kira apa nih yang kita bisa kembangkan lagi di Terminal Tidar, paling tidak terminal itu nanti benar-benar bisa menjadi fungsinya optimal untuk masyarakat, pelayanan juga pelayanan prima, terus kemudian menghasilkan untuk suatu negara, dan branding ke depan itu juga benar-benar terminal itu bisa sekelas dengan bandara. Kita minta saran ke beliau Mas Agung. Oke, langsung aja mungkin Bapak Pak Wahyu. Saya bingung sebenarnya kalau saya disuruh minta saran karena beliau ini yang pengusaha. Kalau saya kan lebih kepada pengalaman di pemerintahan saja. Jadi Mas Aris memang kalau menurut saya di kegiatan ini sebenarnya sudah spesialisnya beliau lah bahwa terkait dengan terminal Tidar ini bisa seperti ini. Sebenarnya kalau saya melihat terminal Tidar seperti ini, saya melihat sebenarnya seperti yang beliau cita-citakan dahulu. Kalau ini cerita saya dulu, bahwa terminal kita itu dulu seperti apa ya, before dan after. Kalau sekarang saya lihat afternya adalah Mas Aris ini sebenarnya mengaplikasikan apa yang ada di PM 76 gitu. Jadi mohon maaf kalau adik-adik belum baca PM 76 atau apa, nanti baca. Fungsi terminal itu apa yang diletakkan di depan terminal, terus bagaimana terminal membantu pelayanan kepada masyarakat, dan bagaimana teknologi-teknologi yang saat kekinian ini digunakan untuk membantu itu semua. Ini sebenarnya sudah dituangkan di PM 76 tersebut. Tapi tidak semua terminal kenyataannya bisa melakukan seperti ini. Dan saya baru melihat mungkin ya terminal Tidar, tapi kalau yang di Bandung saya belum melihat seperti ini. Dan ini yang termasuk yang menurut saya sudah mengarah kepada canggih untuk bisa itu. Termasuk AI-nya yang tadi tuh yang digunakan untuk memberikan pemberitahuan kepada penumpang yang disampaikan oleh Mas Rizal. Itu suatu hal yang saya sekarang juga tersadar, ternyata luar biasa nih sudah menggunakan AI. Sementara kita cerita-cerita AI, tapi kan belum ada yang tahu aplikasinya bagaimana. Ternyata yang di terminal sudah sanggup untuk diaplikasikan seperti ini. Terus tadi saya melihat terkait dengan pengawasan yang sudah dilakukan sedemikian rupa baiknya dengan pendataan baik jumlah penumpang, baik kedatangan, baik pelanggaran yang dilakukan. Ini satu hal positif yang sebenarnya dahulu sebenarnya sudah kita cita-citakan.
Dan ingat, ketika kita berbicara angkutan Natal, Tahun Baru, Lebaran, data-data itu sebenarnya yang dipantau selalu oleh pimpinan kita. Nah, ketika Tidar sudah bisa melakukan seperti ini dengan sebaik-baiknya, saya pikir Terminal Tidar tidak perlu lagi kayak orang kaget-kaget ya, Mas Aris ya. Iya. Posko 24 jam, orang di sini sudah terbiasa, semua data terinput secara baik. Nah ini, jadi saya kalau memberikan masukan, kayaknya menurut saya sudah bagus lah Terminal Tidar ini diinikan, apalagi dengan kondisi yang disampaikan tadi dengan Pak Aris bahwa mereka melakukan dengan dana yang sangat demikian minim, malah tidak banyak menggunakan APBN. Saya malah salut ya dengan kegiatan-kegiatan seperti ini. Apalagi tadi juga sudah cerita mau mengembangkan petugasnya untuk meningkatkan pelayanan, bekerja sama dengan BNI, ini juga sudah luar biasa menurut saya. Bagaimana nantinya Terminal Tidar mengejar ketertinggalannya dari bandara ya Mas Aris ya. Nah ini saya pikir kalau masukan-masukan saya sementara ini saya masih tidak melihat kekurangan lah di sini. Kalau kelebihannya banyak dengan kondisi di sini yang sudah demikian maju dan demikian baik. Kalau yang lain-lain lebih dan kurangnya kami lihat sudah bagus semua. Saya rasa itu Mas Aris untuk teman-teman di Tidar, aplaus lah saya untuk Tidar. Ya. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Sebenarnya sih kalau kita pengen banyak yang kita kembangkan, Mas. Jadi, tapi kadang-kadang ya ada regulasi ya. Sebenarnya kalau misalkan GPS itu bisa dikonekkan, Ya. itu pun kita bisa memberikan satu informasi di terminal itu benar-benar real time. Ya. Termasuk perkiraan bisnya datang jam berapa, tahu semua nanti. Tapi regulasi ya kayak gitu tergantung ini. Saya nggak berani juga. Kayaknya dulu pernah kita ceritakan ya. Pernah. Gitu. Jadi dulu seingat saya sewaktu saya masih memang di pusat tuh angkutan akap ya Mas ya. Iya. Kita mau pasang GPS semua supaya bisa dimonitor di masing-masing terminal. Nah memang kenyataannya seperti yang Mas Aris bilang karena regulasinya kurang ini ya sementara mungkin kita menunggu regulasi dulu lah. Mudah-mudahan regulasinya di ke depan kebijakan seperti ini bisa diterapkan sehingga seperti yang disampaikan bahwa berapa menit lagi akan datang terminal dan ini terminal itu bisa kita pantau jauh lebih baik. Gitu Mas Agung, banyak hal deh yang luar biasa yang saya lihat hari ini. Mungkin sebelum kita tutup podcastnya Pak Aris, mungkin ada tambahan lagi Bapak? Kayaknya cukup ya. Cukup ya. Baik. Cukup paling kan yang terakhir kita terima kasih atas kunjungan dari Pak Bambang Wahyu Absoro, termasuk Mas sebetulnya Rizal. Mas Rizal sama Mbak Salwa. Mas Salwa. Ini satu kehormatan buat kita dikunjungi langsung oleh Pak Kepala Balai. Iya. Ya semoga nanti kalau pulang ke Mempawah juga Selamat. selalu sehat, selamat, sukses selalu. Amin. Siapa tahu ke depan Pak Wahyu jadi direktur angkutan kan nggak tahu juga. Beliau ini lama di direktorat, jadi di direktorat teknis itu lama, jadi paham saya kapasitas beliau paham. Baik, mungkin sekian podcast ngobrol penuh inspirasi kita hari ini bersama BP2TD Mempawah. Kita ucapkan terima kasih banyak Bapak udah mampir ke Terminal Tidar Magelang. Semoga perjalanannya menuju Mempawah sehat. Amin. Oke. Bagi mitra darat nih yang nggak mau ketinggalan tentang podcast ngopi kita selanjutnya, bisa follow Instagram kita di Terminal Tidar dan YouTube channel kita di Terminal Tidar juga. Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sukses. Aduh.